Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Tri Lestari dengan NIM 17060061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Membaca Permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar dengan menggunakan metode SAS, struktur analitik sintetik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen pembimbing 1 sekaligus Rektor IKIP Siliwangi Cimahi, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, dan dosen pembimbing 2 Bapak Haji Roni Mugara MPD yang telah membimbing saya hingga menyelesaikan skripsi ini. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian pada skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Membaca Permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar dengan menggunakan metode SAS. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang masalahnya, pada akhir tahun 2019, dunia diguncangkan dengan munculnya virus COVID-19 di Wuhan, Cina. Indonesia pertama kali terdampak pada bulan Februari. Kondisi seperti ini sangat memberikan dampak bagi dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal. Maka dari itu, agar pembelajaran tetap berjalan dengan seperti biasanya, dunia pendidikan di Indonesia beralih menjadi pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk melaksanakan pendidikan secara tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai cara, termasuk melalui media digital, agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dengan kondisi dan teknis pembelajaran baru. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, guru dituntut untuk membimbing dan membantu agar siswa dapat berinteraksi pada proses belajar mengajar. Salah satunya dalam keterampilan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar kelas 1. Keterampilan membaca harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar karena keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa, selain dari keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Keterampilan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak pada usia dasar tidak memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan. Membaca adalah proses memahami makna tulisan, mengenai simbol, dan melafalkan tulisan yang melibatkan aktivitas visual pembaca. Pembelajaran membaca di SDN 9 Ciparai dilaksanakan pada kelas 1, yang dimana proses membaca permulaannya masih terbilang rendah. Segala upaya telah dilakukan dengan berbagai cara oleh guru untuk siswa yang mengatasi kesulitan membaca. Namun sampai saat ini masih saja ada yang merasa kesulitan dalam belajar membaca. Di SDN 9 Ciparai, ada beberapa yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar membaca. Hal ini diketahui oleh guru ketika peneliti akan melakukan observasi awal, bahwa kondisi hasil belajar membaca permulaan pada siswa kelas 1 belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. KKM yang ditetapkan di SDN 9 Ciparai sebesar 68. Jumlah siswa di kelas 1 sebanyak 25 orang. Di antaranya 14 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, di mana 9 orang telah mencapai nilai KKM atau 36%, sedangkan yang belum mencapai KKM sebanyak 16 orang atau sebesar 64%. Ketika dalam proses pembelajaran masih ada sebagian siswa yang kurang mengenal huruf. Guru perlu mengembangkan potensi pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk mengarahkan dan mendorong siswa agar bisa berpikir kritis dalam belajar. Guru yang melaksanakan pembelajaran secara konvensional dan berfokus pada teoritis cenderung membuat siswa pasif dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan pada permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar membaca di SDN 9 Ciparai masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya penerapan metode pembelajaran. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dalam mengajarkan sering menerapkan metode ceramah yang kurang efektif karena siswa hanya dapat menghafalkan abjad. Guru menerapkan metode yang tetap dalam mengajar membaca, sehingga peneliti memberikan solusi dengan menerapkan metode yang tetap dalam mengajar membaca, sehingga bisa dipahami oleh siswa, baik secara kalimat, kata, suku kata, dan huruf, yaitu dengan metode SAS. Penerapan metode SAS merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran membaca permulaan. Metode ini adalah metode yang dapat digunakan pada berbagai bidang pembelajaran seperti menulis dan membaca permulaan pada siswa kelas rendah. Langkah metode ini dapat menampilkan keseluruhan kalimat, yaitu struktural, kemudian melakukan proses penguraian, analitik, dan menggabungkan kembali ke bentuk semula. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar dengan menggunakan metode SAS. Yang kedua, respon siswa sekolah dasar kelas 1 terhadap pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa sekolah dasar kelas 1 dengan menggunakan metode SAS. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sekolah dasar kelas 1 pada saat mengikuti pembelajaran daring membaca permulaan dengan menggunakan metode SAS. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa sekolah dasar kelas 1 dengan menggunakan metode SAS. Selanjutnya, pada bab 2 ada kajian teori. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring ialah pembelajaran dalam jaringan yang memanfaatkan internet, yang dimana pendidik dan peserta didik tidak belajar secara tatap muka menurut POHAN 2020. Pembelajaran daring dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadinya musibah di negara ini. Pembelajaran daring mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antar guru, siswa, dan orang tua siswa. Yang kedua, siswa saling berinteraksi antar siswa maupun antar orang tua siswa tanpa melalui guru. Dan yang ketiga, tempat sarana yang tepat untuk ujian atau tes tulis. Keempat, guru dengan mudah memberikan materi kepada siswa berupa gambar, voice note, maupun video. Selain itu, dapat mengunduh bahan ajar. Pemerintah menganjurkan seluruh siswa-siswa untuk belajar di rumah di bawah pengawasan orang tua. Selanjutnya, membaca permulaan. Membaca permulaan berada di tahap awal proses membaca atau proses visual. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis ke dalam bunyi. Peserta didik mengenal huruf, suku kata, serta kalimat. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang akan disampaikan kepada penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar suatu kata yang merupakan kesatuan akan terlihat suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata sendiri secara visual. Secara individual akan dapat diketahui.
Selanjutnya, metode SAS. Metode SAS merupakan salah satu teknik tertentu yang digunakan untuk menyajikan bahan bahasa secara strategi yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini terbilang cukup istimewa karena pernah diprogramkan pemerintah Republik Indonesia mulai tahun 1974. Metode ini dikhususkan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas sekolah dasar untuk kelas rendah. Pada prinsipnya, metode ini memiliki langkah operasional dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, struktural, yaitu menampilkan secara keseluruhan, dan yang kedua, analitik, yaitu melakukan proses penguraian. Selanjutnya sintetik, yaitu melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktur semula. Metode SAS merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa berkesulitan membaca. Yakni dengan metode pembelajaran ini sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode SAS merupakan suatu cara untuk mengajarkan membaca permulaan pada siswa yang kesulitan belajar membaca dengan menampilkan suatu kalimat menjadi kata, suku kata, dan menjadi huruf-huruf. Kemudian digabungkan kembali dari huruf, kata, suku kata, dan menjadi kalimat yang utuh. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang digunakan dalam proses pembelajaran kelas rendah. Sedangkan dalam buku Inovasi Pembelajaran menurut Ridwan 2013, metode SAS berpandangan bahwa suatu pengamatan yang pertama bagi manusia yaitu global atau menyeluruh. Oleh karena itu, di dalam sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik harus diawali strukturnya. Metode ini dalam pembelajaran membaca dapat diawali dengan guru terlebih dahulu untuk menampilkan kalimat utuh. Setelah itu, guru kemudian akan memperkenalkan kalimat tersebut kepada siswa. Adapun langkah-langkah metode SAS. Pembelajaran menggunakan metode SAS dilaksanakan dengan sistematis dan terencana. Untuk itu, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut dalam pelaksanaannya. Metode SAS dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, membaca permulaan tanpa buku. Membaca permulaan tanpa buku mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, guru menampilkan gambar sambil bercerita. Yang kedua, guru membaca gambar dengan kalimat. Yang ketiga, guru menempatkan kalimat di bawah gambar. Yang keempat, guru menghilangkan gambar, yaitu proses struktural. Yang kelima, siswa menganalisis kalimat menjadi huruf, yaitu proses analitik. Dan yang keenam, menganalisis huruf menjadi kalimat, yaitu proses sintetik. Yang kedua, membaca permulaan dengan buku. Membaca permulaan dengan buku mempunyai langkah-langkah pelaksanaan pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru meminta siswa membaca dengan nyaring. Yang kedua, siswa membaca setiap baris secara bergantian. Yang ketiga, guru menggunakan kalimat. Dan yang keempat, guru meminta siswa untuk memperhatikan pelafalan huruf. Kekurangan dan kelebihan metode SAS. Yang pertama adalah kelebihan dengan menggunakan metode pembelajaran SAS, diantaranya 1. Mengetahui faktor yang ada pada diri siswa, karena dalam faktor diri mereka memiliki sifat ingin tahu apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang kedua, mempersiapkan suatu pembelajaran yang sesuai dengan potensi yang ada pada peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, menuntut peserta didik agar dapat berpikir kreatif. Yang keempat, dalam langkah-langkah yang sudah diatur oleh guru, peserta didik dapat lebih mudah mengikuti proses pembelajaran
dengan cepat dapat menguasai keterampilan membaca. Adapun kekurangan menggunakan metode pembelajaran SAS, yaitu yang pertama, metode SAS mempunyai kesan bahwa pengajar harus kreatif dan terampil serta sabar. Yang kedua, metode ini sangat sukar untuk diterapkan mengingat kondisi para pengajar saat ini. Yang ketiga, banyak saran atau media yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan proses metode ini. Selanjutnya, di bab ketiga ada metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat kejadian yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, motivasi, persepsi, dan lain sebagainya, menurut Siddiq dan Khairi 2019. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas 1 di SD Negeri 9 Ciparai, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, yang berjumlah 25 orang, di antaranya 14 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Pada prosedur penelitian, penulis melakukan 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian ada 4 instrumen. Yang pertama, guru melakukan lembar observasi. Yang kedua, melakukan angket respon guru dan siswa. Dan yang ketiga, melaksanakan tes. Yang keempat, melaksanakan wawancara. Selanjutnya di bab 4 yaitu hasil penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa RPP, mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar kata beserta kalimat, mempersiapkan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa sebagai persiapan untuk melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, yaitu hari Senin 11 Oktober 2021, peneliti melakukan pretest atau tes awal. Tes yang diberikan siswa yakni tes menguraikan kata menjadi suku kata, menguraikan kalimat menjadi kata, dan menggabungkan kembali suku kata, menggabungkan kembali huruf, suku kata, dan menjadi kalimat. Dalam pelaksanaannya, tes yang diberikan kepada siswa tanpa menggunakan metode. Siswa hanya diinstruksikan untuk mengerjakan soal pretest dengan cara siswa menuliskan kembali kata dan huruf. Tujuannya untuk mengetahui keefektivitasan belajar siswa. Kemudian, pada pertemuan kedua dan ketiga, yaitu pembelajaran secara daring dengan menggunakan metode pembelajaran SAS dengan menggunakan media gambar beserta kalimatnya. Di mana pada tahap pertemuan terakhir ini siswa mengerjakan soal post-test yang sudah diterapkan dengan metode SAS. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini, peneliti memeriksa hasil penelitian yang dibagi menjadi 4 kali pertemuan, diantaranya pertemuan pertama pretest, pertemuan kedua dan ketiga kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran SAS, dan pertemuan keempat kegiatan post-test. Lalu, peneliti memperoleh data hasil dengan kesimpulan bahwa skenario dan implementasi menggunakan metode pembelajaran SAS berjalan dengan lancar dengan bantuan guru kelas. Dengan menggunakan metode SAS, saat pembelajaran, siswa lebih semangat dan antusias dalam mengerjakan tugas. Pada saat menguraikan kata menjadi suku kata, dan siswa merasa tertantang dengan adanya penguraian kalimat, kata, suku kata menjadi huruf.
dengan di sampingnya ada gambar-gambar yang menarik sesuai kalimat dan kata. Sehingga siswa tidak merasa bosan meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring dari rumah karena menggunakan metode pembelajaran SAS belum pernah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Yang pertama, siswa menjadi ragu dalam membaca dan cenderung terbata-bata. Yang kedua, siswa belum memahami cara mengerjakan lembar tugas, menguraikan kalimat, dan menguraikan kata. Kesalahannya yaitu siswa mengerjakan dengan cara menuliskan kembali lembar soal berikut. Terus seharusnya soal tersebut dikerjakan dengan cara menguraikan suku kata atau huruf dengan tepat. Seperti contoh kata pagi diuraikan menjadi suku kata yaitu pa strip gi, sedangkan siswa menjawab pag strip i. Hal ini mempengaruhi kelancaran siswa dalam membaca sehingga masih ada siswa yang belum paham. Dilihat dari rata-rata hasil pretest dan posttest, hasil rata-rata pretest yaitu 72,68, sedangkan hasil posttest yaitu sesudah adanya penerapan metode SAS naik atau meningkat menjadi 92,80%. Selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru yaitu 1. Konsistensi dan jaringan internet yang kurang stabil sehingga membuat proses pembelajaran terganggu. Yang kedua, tidak semua orang tua siswa memiliki gawai sehingga beberapa siswa tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya, bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama, skenario dan implementasi. Pelaksanaan penelitian ini sebanyak 4 kali pertemuan, dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, tahapan persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Pada saat kegiatan pembelajaran menggunakan metode SAS, di mana siswa terlihat lebih semangat dan antusias. Karena metode ini tidak jenuh dengan kegiatan menguraikan kata menjadi sebuah kalimat, hal ini bisa meningkatkan daya ingat anak karena melibatkan proses berpikir. Yang kedua, respon guru dan siswa. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan metode SAS, guru terlihat merespon dengan sangat baik dan positif karena merasa terbantu dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode SAS, di mana sebelumnya metode ini belum pernah digunakan pada siswa kelas 1 di SDN 9 Ciparai. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi siswa. Pemahaman siswa pada saat mengerjakan soal pretest terjadi kesalahpahaman dalam mengerjakan tugas karena terbatasnya komunikasi antar guru dan siswa saat pembelajaran daring ini. Yang keempat, kendala yang dihadapi guru. Tidak stabil jaringan internet pada saat pembelajaran. Terbatasnya aplikasi yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Hanya menggunakan via WhatsApp grup saja, serta tidak semua orang tua siswa memiliki gawai. Sekian dan terima kasih penjelasan skripsi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.